Halo pemirsa, langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, saya Davidson Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, PT Esta Multi Usaha Tbk atau dengan kode saham Esta resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan tercatat ke-15 di tahun 2020. Dan hasil penawaran umum seluruhnya untuk peningkatan setoran modal di entitas anak agar dapat melakukan ekspansi usaha. Dalam kegiatan inisial public offering atau IPO ini, jumlah saham yang ditawarkan PT Esta Multi Usaha Tbk atau Esta mencapai 200 juta lembar saham baru yang berasal dari portofel atau sebesar 31,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp120 per saham, sementara nilai emisi saham mencapai Rp24 miliar. Dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi digunakan seluruhnya untuk peningkatan setoran modal di entitas anak agar dapat melakukan ekspansi usaha dengan rincian sekitar 31,46% untuk pembangunan Hotel 88 di Gorontalo, 19,42% digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan yang akan disewakan, dan sekitar 49,12% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. PT Esta Multi Usaha Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, properti komersial, dan penyewaan kendaraan. Saat ini Esta telah memiliki Hotel 88 di Bekasi dan beberapa properti komersial yang tersebar di 18 lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Esta juga memiliki bisnis sewa kendaraan yang menyasar konsumen korporasi. Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan merupakan emiten ke-15 dan juga emiten ke-16. Ada dua emiten sekaligus. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana secara detail terkait dengan emiten ini, proyeksi ke depannya seperti apa. Terutama bagi Anda sebagai investor, merupakan informasi untuk ambil posisi ataupun bagi Anda yang belum masuk ke dalam saham atau emiten pendatang baru ini. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bahas ekspansi Esta Multi Usaha pasca melakukan IPO. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia ada Bapak Lukman Nilam yang merupakan Direktur Utama PT Esta Multi Usaha Tbk dan Bapak Yosef Ervin Riyadi yang merupakan Direktur PT Esta Multi Usaha Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Lukman. Pak Ervin, apa kabar ini Pak? Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Hari ini secara resmi sudah menjadi bagian atau emiten di Bursa Efek Indonesia. Mengawali perbincangan kita ini, Pak Lukman, Pak Ervin, saya ke Pak Lukman terlebih dahulu. Kita ingin tahu secara fundamental terlebih dahulu, ini Esta Multi Usaha bergerak di bidang properti. Bisa dijelaskan tidak Pak, untuk jenis properti apa saja? Kalau properti yang kita gerak adalah yang berhubungan dengan kegiatan ini ya, usaha punya. Jadi boleh katakan seperti penyewaan kantor, ya, kemudian ya kita kebetulan ada apartemen juga. Kalau kantor kita adalah bisa dalam bentuk bangunan kantor dan kemudian juga dalam bentuk ruko atau rukan gitulah ya, rumah kantor gitu. Jadi itu yang kita punya gitu. Itu dari sisi properti, apakah ini memang properti saja atau ada beberapa lini bisnis Selain lainnya? properti komersial, kita ada perhotelan. Jadi kebetulan kita baru satu hotel yang kita punya di 88 di Bekasi, Hotel 88 Bekasi. Tetapi sekarang kita dalam proses pembangunan satu lagi hotel baru di Gorontalo. Jadi kita sudah dalam proses perizinan, kemungkinan kita bisa mulai bangun dari tahun ini, kemungkinan setelah lewat tengah tahun ini, karena semua perizinan kita perlu penuhi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk sewa kendaraan. Sewa kendaraan ya, ini sewa kendaraan untuk kegiatan korporasi gitu Pak. Ya, jadi itu 3 kegiatan yang kita lakukan. Baik, untuk hotel yang ada di Bekasi ini Pak Lukman, Ya. ini sejak kapan mulai beroperasinya?
Beroperasi itu sudah 2-3 tahun ya. 2018 kita mulai. Dan sampai sejauh ini masih oke ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman dari media juga tanya bagaimana, apa pengaruh corona gimana gitu, virus corona COVID-19 gimana. Sejauh ini masih oke. Jadi kebetulan tadi waktu hadir di sini manajer dari Hotel 88 juga. Jadi saya tanya ada perubahan nggak? Katanya masih oke, masih okupasi masih berkisar di 70%-an lebih ya setiap bulannya gitu. Apakah mungkin dari fokus dari pengunjung atau tamu-tamu dari hotelnya tidak kepada turis atau wisatawan? Ya memang kita punya sasaran di sana bukan turis Pak ya. Jadi lebih banyak ke orang-orang yang kegiatan ini ya, bisnis, kemudian juga perkantoran. Jadi ya kita masih yakin lah ya. Jadi sampai hari ini benar belum ada pengaruh. Baik, saya ke Pak Ervin ini. Dari 3 lini bisnis tadi ini, Pak Ervin, kontribusi yang terbesar terhadap Esta sampai sejauh ini? Oke, kalau untuk sampai saat ini masih terbesar tentunya dari hotel Pak. Itu sekitar 68% pendapatan Esta Multiusaha itu didapatkan dari hotel. Untuk saat ini masih di hotel. Jadi sisanya 32% itu terbagi antara ruko komersial tadi, juga penyewaan kendaraan. Ini trennya bagaimana Pak dari tahun ke tahun? Untuk tren, untuk kendaraan memang agak susah Pak, karena kita memang untuk mengharapkan keuntungan yang terlalu banyak dari kendaraan memang agak susah, karena di satu sisi kita dapatkan penghasilan, tapi di satu sisi kita juga ada kewajiban yang masih kita harus penuhi untuk kendaraan itu sendiri. Jadi memang kita lebih memilih untuk menstabilkan dulu untuk kendaraan ini gitu. Jadi memang untuk lini kendaraan mungkin sekitar 10 sampai dengan 15% aja untuk penghasilan. Kalau diurutkan, hotel kontribusi yang paling besar, kedua dari ruko, properti komersial, kemudian juga baru dari penyewaan kendaraan. Baik, betul. Pak Lukman, kita ingin juga tahu ini dari properti komersialnya tersebar di mana saja Pak? Kita tersebar di kira-kira berapa ya, 4-5 provinsi lah ya, karena kita ada dari Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Kemudian kita juga punya di Kalimantan Selatan di Banjarmasin ya. Betul. Kemudian kita ada di daerah Jawa Barat di Bandung. Kemudian kita ada di Bekasi, kemudian di Kerawang, kemudian juga ada di daerah Banten sini di BSD juga kita ada. Oke. Ini semuanya propertinya bentuk ruko. Ada yang ruko, ada bangunan kantor. Bangunan kantor kalau kita punya, kebetulan kita ada satu bangunan kantor yang ada di Gorontalo itu ada benar-benar bangunan kantornya ya. Jadi untuk disewa oleh kita punya sister company. Oke, satu gedung itu? Satu gedung ya. Itu benar-benar bangunan bukan ruko tapi bangunan perkantoran. Jadi disewa oleh kita punya sister company. Nah kalau untuk ruko Pak Lukman tadi Anda sebutkan juga tersebar di beberapa provinsi. Ya. Ini lebih modelnya apakah satu deret ruko? Tidak. Jadi ada beberapa yang memang satu lokasi 2-3 ruko, tetapi bisa jadi juga satu gitu. Jadi tergantung pada kondisi dan gimana. Kalau kita melihat kita pengusaha Pak ya. Jadi dengan sendirinya yang namanya pengusaha ya kita berusaha bagaimana untuk membuat optimal gitu. Jadi kalau kita merasa memang cocok untuk beroperasi di sana, kemudian ada penyewa dan sebagainya, kita kemungkinan akan beli atau lakukan itu. Baik, ya. Menarik Pak Lukman, Pak Ervin, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba fokus kepada kegiatan IPO yang dilakukan hari ini. Kita akan coba lihat lebih detail lagi ini, dana IPO dialokasikan untuk apa saja. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.
Bersama masih di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda lebih kepada profil dari PT Esta Multi Usaha Tbk. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat kode emitennya adalah Esta, tanggal IPO di 9 Maret 2020, saham IPO, kemudian juga harga IPO di Rp120 per saham. Kemudian juga ada underwriter-nya, kemudian juga dana hasil IPO. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana secara persentase 49,12% digunakan untuk modal kerja perseroan yang terdiri dari biaya operasional hotel. Kemudian 31,46% pembangunan hotel 88 di Gorontalo. Kemudian 19,42% digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan yang akan disewakan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana porsi kepemilikan saham PT Esta Multi Usaha Tbk sesudah melakukan IPO, di mana persentase yang paling besar PT Esta Utama Corpora sekitar 68,17%, kemudian juga ada PT Bertley Sejahtera Investama ini 0,08% dan masyarakat sekitar 31,75%. Sementara posisi aset, liabilitas dan ekuitas dari Esta di grafis selanjutnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana posisi aset di 49,889 miliar rupiah, liabilitas di 14,040 miliar rupiah, dan ekuitas di 35,848 miliar rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan dan kita masih membahas ekspansi Esta Multi Usaha pasca melakukan IPO. Pak Ervin, Pak Lukman, kita lanjutkan kembali. Ya. Saya ke Pak Ervin ini, tadi dari grafis untuk dana hasil IPO sudah kita sebutkan juga tadi ini Pak Ervin. Untuk lebih detail alokasi dana IPO ini Pak Ervin, apakah memang untuk bangunan hotel di Gorontalo? Iya. Jadi kan seperti tadi pernah disampaikan bahwa untuk pembangunan hotel di Gorontalo kita rencanakan kan mulai berjalan di tahun 2021. Oke. 2020 sampai dengan 2021 itu kita kurang lebih butuh biaya 20 sampai 24 M, Pak. Sebagian dananya dari hasil IPO kurang lebih sekitar 30%-an kita gunakan memang untuk membantu support kita untuk bangun hotel itu. Nah, sisanya lagi, sebagian lagi kita gunakan untuk menyokong lini bisnis kita yang lain untuk sewa rental kendaraan tadi. Jadi seperti kita tahu untuk rental kendaraan, untuk memiliki satu unit kendaraan kita harus membutuhkan down payment-nya untuk bisa collect mobil itu kan ya Pak. Jadi 19% kita dari dana hasil IPO kita akan kita gunakan untuk uang muka itu, pembelian kendaraan. Baik pembangunan hotel di 2020, 2021? Iya, sampai dengan 2021, betul. Dalam jangka 1 tahun pembangunan? Iya. Ini berapa kamar di sana Pak? 80 Pak. 80 kamar. Kita rencanakan 80. Apa yang diharapkan oleh Esta dengan nanti ketika hotel di Gorontalo ini beroperasi? Tentunya kalau dari sisi hotel kita harapkan kan penghasilannya lebih stabil Pak. Dan seperti saat ini lini usaha yang paling mendukung pendapatan kita adalah hotel. Tentunya harapan kita dengan adanya hotel yang di Gorontalo ini akan semakin bisa menyokong bisnisnya kita. Ada pertimbangan mungkin Pak Ervin memilih Gorontalo, apakah prospek di sana juga cukup baik? Untuk prospek memang masih cukup baik Pak di sana. Selain itu juga dari sister company kita juga udah pernah punya hotel satu di sana dan untuk prospeknya memang masih cukup bagus. Jadi kita tetap putuskan untuk di situ juga. Baik, Pak Lukman, ini dengan menjadi salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, apakah ini sesuatu latar belakangnya hanya untuk mencari sumber pendanaan saja atau ada misi lain dalam hal ini Pak? Ya, misi kita pasti ada lah Pak, sesuai dengan ini kita mau mendidik masyarakat juga bagaimana untuk itu, kemudian kita juga mau bagi kita punya kepemilikan ini ke masyarakat ramai. Kita juga dengan sendirinya kita akan diawasi oleh masyarakat dengan lebih luas Pak ya, jadi sehingga akhirnya kita mungkin akan menjadi perusahaan yang lebih tata, good corporate governance gitu ya.
Jadi ke arah sana juga Pak. Jadi kalau untuk kebutuhan dana ya pasti kita butuh Pak ya, karena kita akan memang itu salah satu tujuannya juga untuk IPO gitu Pak. Ya, tadi Pak Ervin sampaikan untuk pembangunan Gorontalo ini membutuhkan dana 24 miliar ini. Tapi dari sisi dana hasil IPO tadi juga 24 miliar. Ada sumber pendanaan lain dalam hal ini? Kalau untuk, ya ini pasti sebagian aja Pak ya, sebagian aja. Sebagian lagi kita pasti akan dari kita dan internal kita juga, kemudian juga kita akan dapat pinjaman dari bank juga. Sudah ada bank yang komit akan kasih ke kita Pak. Baik, ya. Pak Ervin, kita juga ingin tahu Pak, ini untuk kinerja dari ESTA dalam beberapa waktu terakhir, improvement-nya seperti apa? Terakhir masih untuk di tahun 2019 kita udah di posisi laba Pak untuk kinerja operasionalnya. Kita harapkan juga di tahun 2020 ini walaupun kita ada pengeluaran yang cukup besar dengan pembangunan hotel, tapi kita tetap targetkan ada kenaikan pendapatan kurang lebih sekitar mungkin 2 miliar untuk di tahun 2020-nya Pak. Di 2019 kemarin pencapaiannya seperti apa Pak? Pencapaian untuk dari hotel sendiri kurang lebih penghasilan kita labanya di hotel, dari sisi hotel kurang lebih 5 miliar Pak. Mungkin kita harapkan di tahun ini bisa naik sampai ke angka 7 Pak. Ada strategi tidak Pak Ervin untuk mengejar target tersebut? Kalau strategi lebih kembali ke, karena kita itu franchise ya Pak ya bentuknya. Dari Waringin sendiri kita franchise-nya dari grup Waringin. Dari Waringin sendiri sih sampai sejauh ini cukup banyak yang dilakukan di hotel sendiri. Dia misalnya kerjasama seperti baru-baru ini ada event untuk fotografi dan lain sebagainya. Sebelumnya pernah ada kompetisi murah dan lain sebagainya. Ya itu kita harapkan ikut mendongkrak pendapatan juga sih Pak. Maksudnya menanamkan namanya kita juga sekaligus mendongkrak pendapatannya kita. Kita lanjutkan nanti ini Pak Lukman, Pak Ervin, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyatakan terjadi penurunan okupansi akibat sentimen negatif dari wabah virus corona baru atau COVID-19. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mendorong agar setiap kepala daerah yang daerahnya menjadi destinasi pariwisata ikut memberikan stimulus. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran kepada media mengatakan tingkat okupansi hotel saat ini rata-rata hanya sekitar 20%. Situasi lesunya okupansi perhotelan terjadi hampir serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rata-rata angka okupansi tersebut menunjukkan penurunan sekitar 50% karena dalam situasi normal seharusnya tingkat okupansi hotel sekitar 40%. Turunnya okupansi hotel tak lepas dari menurunnya penumpang pesawat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mendorong agar setiap kepala daerah yang daerahnya menjadi destinasi pariwisata ikut memberikan stimulus. Sebab industri pariwisata termasuk hotel dan restoran membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah daerah tempat mereka beroperasi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusbandio kepada media mengatakan, pemerintah untuk sementara ini tidak melakukan promosi dan menerapkan insentif untuk mendorong kedatangan wisatawan asing dari beberapa negara tertentu yang terpapar COVID-19. Namun, insentif untuk wisatawan lokal seperti diskon tiket pesawat terbang sebesar 50% tetap akan berlaku. Selain itu, insentif pajak hotel dan restoran tetap akan dilakukan dengan kerjasama pemerintah daerah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas ekspansi ESTA Multiusaha pasca melakukan IPO dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Lukman Elam dan juga Bapak Yosef Ervin Riyadi. Pak Lukman, Pak Ervin, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi nih ke Pak Lukman. 3 lini bisnis yang digeluti tadi, perhotelan, kemudian juga properti komersial, kemudian juga penyewaan kendaraan ini. Dari ESTA, seberapa optimis ke depannya terhadap perkembangan lini bisnis yang dijalani saat ini,
kalau kita compare dengan tingkat kebutuhan ke depannya, Pak Lukman? Oke, kita mulai dari hotel dulu Pak ya. Kalau hotel sendiri seperti Hotel 88 Bekasi, sampai hari ini kita belum kena pengaruh Pak. Jadi masih tetap beroperasi dengan okupasi masih melebihi 70%. Kira-kira kisarannya 70 dan 74 gitu loh Pak. Jadi masih oke untuk kita punya beroperasi. Yang kedua kita punya bangunan komersil Pak. Bangunan komersil sampai hari ini hampir semua, bukan hampir semua, hampir semua lah, hampir semua tersewa Pak. Kemudian untuk yang membutuhkan untuk perkantoran, kita kebetulan ada sister company yang sewa. Kemudian untuk usaha sendiri juga ada beberapa yang pengusaha-pengusaha yang kayak retail yang besar Pak ya, mereka juga sewa ke kita. Kemudian beberapa perusahaan leasing juga sewa tempat kita. Jadi kalau dari segi itu juga sepertinya oke Pak, karena kan kita punya kontrak bukan bulanan Pak ya. Tahunan gitu, jadi kita selalu dapat, dan komitmen mereka sampai hari ini belum berubah Pak. Kemudian untuk kendaraan operasional sendiri, kita kan bukan kayak untuk perjalanan singkat Pak ya, untuk jangka waktu yang pendek, tetapi kita adalah tahunan juga. Sewanya tahunan, tetapi pembayarannya mereka akan bayar ke kita bulanan dalam bentuk sewa bulanan. Oke. Ini kendaraannya untuk sewa ke ini untuk korporasi Pak, benar. Jadi bukan ke perorangan tapi ke korporasi. Kalau korporasi kan kita pasti punya komitmen dengan mereka yang jangkanya yang menengah lah Pak, menengah, jadi bukan pendek. Bukan bulanan tapi tahunan gitu Pak. Jadi dari segi itu kita yakin masih oke, tidak ada masalah. Kita masih tetap bisa beroperasi dan kita masih tetap optimis gitu. Baik Pak Ervin, ini tadi juga sudah disebutkan komposisinya hotel merupakan kontribusi terbesar ini. Apakah kondisi ini akan tetap bertahan ke depannya, hotel akan tetap menjadi andalan, atau nanti ada perubahan mungkin dari sisi persentase? Kalau untuk kedepannya memang tetap akan hotel Pak, tetap akan utama, penghasilan kita tetap diutamakan dari hotel. Cuma memang kenapa kita memilih dua lini bisnis yang lain, bangunan komersial dan dengan penyewaan kendaraan, karena kita rasa ini satu serasi gitu Pak. Maksudnya dengan kita punya hotel terus didukung juga dengan penyewaan kendaraan, itu bisa saling support gitu Pak, satu sama lain lini bisnisnya. Tapi untuk kedepannya tetap kita fokusnya akan tetap di hotel untuk saat ini Pak. Saling support dalam hal ini? Iya, jadi karena tadi hotel kita katakan kan bahwa pelanggan kita adalah kebanyakan bisnis ya, dan rental kendaraan kita pun juga kita utamakan untuk sisi korporasi Pak. Jadi kita harapkan ada sinergi antara bisnis hotel ini dengan rental kendaraannya sendiri Pak, karena kita sama-sama fokusnya di pelaku bisnis gitu Pak. Baik, Pak Lukman, ini setelah melakukan IPO, ada rencana tidak Pak untuk melakukan aksi korporasi lain, atau untuk saat ini fokus kepada pengelolaan dana hasil IPO yang didapatkan? Ya, kalau untuk sementara memang setelah IPO ini Pak, kita akan fokus dulu ke pengelolaan dana, dan salah satunya adalah untuk pembangunan kita punya hotel dulu Pak di Gorontalo. Ini untuk jangka kita punya sampai mungkin tahun 2021 nanti Pak, 2020-2021. Setelah 2021 kemungkinan kita ada corporate action Pak. Jadi salah satunya ya akuisisi atau mengambil kita punya sister company, punya hotel, mungkin kita akan ambil gitu Pak. Mungkin pada saat itu kita mungkin bisa jadi red issue lagi atau gimana gitu. Tapi itu mungkin tahun 2021 ke atas Pak. Jadi seperti itu. Baik, apa yang diharapkan dari oleh Esta ini dengan mengakuisisi hotel yang dimiliki oleh dari sister company-nya? Ya, kalau kita akuisisi kan kita pasti makin besar Pak ya. Dengan sekarang harus kita punya satu hotel, kemungkinan kita kemudian jadi dua, kemudian kita akuisisi yang lain, kita bisa jadi punya lebih kan Pak, bisa jadi 4 atau 5 gitu. Jadi itu yang kita, supaya kita punya nilai perusahaan ini makin besar gitu Pak. Iya. Tetap di perhotelan menjadi perhotelan akan jadi yang utama Pak, kalau untuk Esta Multi Usaha sendiri gitu. Baik Pak Ervin, ini bagaimana sih Esta melihat
prospek industri perhotelan ke depannya? Ataukah nanti memang fokus kepada bisnis, atau dengan dibukanya beberapa cabang tidak hanya fokus ke bisnis tapi juga kepada wisatawan atau pengunjung lainnya juga cukup terbuka ini untuk prospek bisnis hotel ke depannya? Kalau kita lihat sampai saat ini kita selalu lihat penghasilan yang kita dapat dari hotel ini selalu dapat dikatakan stabil, Pak. Jadi memang kedepannya kenapa kita katakan selalu kita lebih pingin fokusnya di hotel, karena salah satunya penyebabnya adalah bahwa penghasilan yang kita peroleh dari hotel ini lumayan stabil, sih, Pak. Jadi memang kedepannya tetap ya seperti rencana kita akan akuisisi. Saat ini kita ada sister company yang udah punya 3 hotel, mungkin diharapkan kedepannya dengan ditambah tadi Hotel Gorontalo kita punya 5 hotel, ya kita harapkan bisnis kita cukup menjanjikan gitu. Oke. Tetap fokus juga kepada kunjungannya, tidak kepada wisatawan tapi lebih kepada bisnis, atau betul, Pak. akan terbuka juga nantinya untuk wisatawan atau pengunjung? Tidak menutup kemungkinan, tapi untuk saat ini kita tetap fokusnya di pelaku bisnis, Pak. Baik, ini terima kasih nih Pak Lukman, Pak Ervin atas waktunya, dan semoga bisa menjadi referensi ini terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia yang sudah masuk atau ambil posisi, karena tadi di pembukaan perdagangan ini ESTA naiknya cukup signifikan di 70%. Terima kasih Pak Lukman, Pak Ervin, dan selamat sekali lagi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Lukman Elam yang merupakan Direktur Utama PT ESTA Multiusaha Tbk, dan Bapak Yosef Ervin Riyadi yang merupakan Direktur PT Alsa Multiusaha Tbk. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera berbincang dengan emiten kedua yang hari ini melantai di Bursa Efek Indonesia.